Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa jami'i ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Allah mengaruniakan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan lebih besar dari itu semuanya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga Allah condongkan hati kita untuk kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah dengan kita menuntut ilmu ini, agar ya ibadah yang kita kerjakan selama ini ya menjadi sempurna, ya baik itu ya, ibadah yang berhubungan langsung pada Allah dan ibadah yang berhubungan dengan manusia, ya, dan kita semoga mendapatkan keberkahan dari mukjizat Al-Quran, ya, dengan kita mengaji dan mengkaji Al-Quran, ya semoga kita termasuk umat yang disabdakan oleh baginda Rasul, ya adalah orang yang cinta terhadap Al-Quran. Ya, dengan cinta pada Al-Quran kita ini belajar, ya membaca, belajar menerjemahkan, ya, dan belajar semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, ya. Jadi jangan niatkan ya terlalu muluk-muluk, ya kita ini ngaji Al-Quran Bapak Ibu, kita niatkan sebagai orang ya yang mencintai Al-Quran. Dengan kita mencintai Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran pada hari kiamat. Iqra'ul Quran, ya fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, jadi jangan sampai Al-Quran ini hanya menjadi apa? Jangan ya, bagus-bagus di rumahnya Al-Qurannya, ya. Nah, tandanya Al-Qurannya bagus itu berarti tandanya nggak pernah dibaca. Jangan ya, kalau pajangan bagusnya bagus mulus apa mestinya, ya kan bagus kelihatannya, bagusnya mulus, ya mulus gitu, kalau pajangan ya. Janganlah ya. Kita sampai ayat keberapa sekarang? 33. Wa idh qulna ya sekarang, ya 34 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun
الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين cukuplah 2 ayat ya. Kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada yang hitam. Wa id qulna, wa dan id ketika qulna kami berkata ya, kami berfirman. Jadi kami ini maksudnya siapa? Allah ya. Ini sudah kita bahas kami, penyebutan kami dalam Al-Qur'an. Kami itu banyak. Satu, penyebutan kami adalah untuk litakzim ya, bizatillah, karena untuk sebagai penghormatan kepada zatnya Allah. Kami bukan berarti Allahnya banyak gitu ya. Kami di situ artinya saya, aku ya. Sama seperti kalau kita katakan antum untuk satu orang, antum itu kalian sebetulnya, tapi kita katakan antum ke satu orang. Antum itu bahasa sopannya lah gitu ya, bahasa biasa apa sehari-harinya. Kalau kita katakan satu orang teman dekat anta ya. Tapi kalau kita menghormati seseorang kita katakan antum. Antum itu padahal kalian ya. Kadang kita gunakan untuk ya satu orang, kamu, antum ya, min aina ya, antum ya, sudah makan gitu kan. Padahal kita tujuannya satu, kamu gitu ya. Jadi sopan ya. Dita'zim, untuk mengganggukan kepada zatnya Allah. Kami ya. Bukan berarti Allahnya banyak ya. Lil malaikati, bagi para malaikat, bagi atau kepada para malaikat. Kemudian ada li Adam, bagi atau kepada Adam. Fasajadu kemarin apa? Sajada yasjudu, mereka bersujud, maka mereka bersujud illa kecuali iblis. Baru satu kata ini iblis ya, ketemu iblis ya. Kemarin itu namanya bukan iblis ya, setan. Kenceng amat tuh bilang setan. Ya, iblis. Kemudian ada usjudu ya, kata usjudu. Ya, kalian sujudlah, ini kata perintah ya. Apa usjudu artinya? Kalian sujudlah ya, berarti kaliannya kepada para malaikat ini ya. Kita ulangi, wa'id, dan ketika qulna kami berkata, kami berfirman, lil malaikati ya, bagi atau kepada para malaikat. Apa firmannya Allah? Usjudu, kalian sujudlah li Adama ya, bagi atau kepada Adam. Kalian sujudlah kepada Adam. Itu perintahnya Allah. Fasajadu, maka mereka bersujud. Mereka para malaikat itu bersujud. Illa iblis, kecuali berarti iblis masuk ke dalam golongannya malah ya, iblis masuk golongannya malah ya kan, betul nggak? Kok tiba-tiba ada iblis ya? Berarti iblis termasuk malah karena di sini Allah firmannya kepada para malaikat ya, kecuali iblis. Berarti iblis masuk malaikat dong ya. Ya? Belum. Coba sekali lagi. Wa'id qulna lil malaikati usjudu
li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Ya, langsung kita terjemahkan. Dan kalian sujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ya. Coba Bu, sama-sama yuk. Wa in qulna. Ayo bareng-bareng. So. Kepada Adam. Ya, ya lanjutkan Pak. Kan sebelah kanan ini. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, kalian bersujud kecuali kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ya, yuk tengah. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, kalian bersujudlah kepada Adam kecuali iblis. Ya. Ayo. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, kalian bersujud kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ya. Kecuali iblis. Ya, kita lanjutkan dulu. Aba, dia enggan. Iblis enggan. Apa enggan? Ogah. Ogah. Ya. Dia iblis itu enggan. Ya, aba. Wastakbaro, dan istakbaro, dia sombong. Ya, takabur. Jadi iblis itu enggan dan sombong. Wakana, dan dia adalah, iblis itu adalah minal kafirin, dari orang-orang kafir. Kita ulangi. Aba, dia enggan. Ya, iblis enggan. Dia enggan. Wastakbaro, dan dia sombong. Wakana, dan dia adalah minal kafirin, dari orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang ingkar. Coba langsung kita terjemahkan. Aba wastakbaro, dia enggan dan dia sombong, dan dia adalah dari orang-orang kafir. Ya. Coba kita ulangi sama-sama Bapak Ibu dari awal ayat. Wa idh qulna. Yuk. Dan ketika kami berfirman, ya, kepada para malaikat, kalian sujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong, dan dia adalah dari orang-orang kafir. Ya, kita sebutkan dianya gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu sudah apa kemarin? Ya, subjeknya itu melekat, ya, sudah otomatis ada lah. Ya, ibu-ibu ada yang mencoba sekarang, silahkan nih yang mencoba nih. Ayo, siapa? Boleh dari aba, boleh dari awal ayat. Wa idh qulna, Bu. Siapa, Bu? Ayo.
Ya, dari orang-orang kafir ya. Bapak-bapaknya ya. Yang tengah mungkin nih, tengah dulu deh. Pinggir aja dulu. Pinggir dulu, semangat Tuhan nih. Kami berfirman kepada para Pilaan. sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, dan dia adalah dari golongan dari orang kafir. Ya, mangga. Dan ketika Allah berfirman bagi para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong. Dia adalah bagian dari orang-orang kafir. Ya, dari orang-orang kafir ya. Tengah ada tengah. Dan ketika kami berfirman bagi para malaikat, kalian sujudlah kepada Adam, maka kalian bersujud. Mereka Maka bersujud. mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong, Dan dia adalah dari orang-orang kafir. dari orang-orang kafir ya. Kita lanjutkan. Wa qulna, dan kami berkata, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam. Ya, ini Adam udah diciptakan ya. Kemudian iblis dan para malaikat disuruh sujud, cuma iblis nggak mau ya. Sekarang Adam sudah sempurna Allah ciptakan. Ya Adam, wahai Adam, uskun ya, tinggallah ya. Apa uskun? Tinggallah ya. Makanya kalau bahasa Arabnya tempat tinggal itu apa? Maskan. Maskanut tullab, tempat tinggal para siswa ya. Maskan, asrama ya. Uskun ya. Jadi kalau sakana yaskunu itu memang tinggal tapi tidak untuk menetap gitu. Beda dengan bait ya. Jadi kalau tinggal, makanya di sini Adam ini nanti kan ya sementara, atau kalau selamanya nggak mungkin kita udah di dunia. Kalau selamanya kita di surga, Pak. Ya, makanya katanya uskun ya. Jadi maskan itu tempat tinggal, tapi tidak apa namanya, ya sementara lah gitu ya sifatnya ya. Uskun, tinggallah. Apa uskun? Tinggallah. Karena kalau penyebutan bahasa itu kan ada tipe-tipenya, artinya ada perbedaan ya. Ada tinggal itu kan dalam bahasa Arab tidak hanya sakan yaskun saja. Ya. Tinggallah anta, kamu, ente. Wa zauj, zauj artinya pasangan. Apa zauj artinya? Ya. Tapi nanti boleh dikhususkan. Kalau zauj pasangan suami, zaujah istri gitu ya. Boleh kalau perempuan kan hanya tinggal tambahkan tak. Tapi tidak mutlak ya, karena di sini pasangan Adam pasti perempuan juga gitu ya. Zauj, apa artinya zauj? Pasangan ya, bentuk tunggal. Zauj ya. Zauji, pasanganku ya. Kalau istri boleh ya tambahkan tak marbutoh ya. Zauj artinya apa? Pasangan. Zaujun atau zaujatun gitu ya. Zaujatun ya. Zaujun. Kalau jamak pasangan. Azwaj. Ya, azwaj. Ya, pasangan ya. Pasanganku, istri-istriku. Ya, azwaji gitu ya. Istrinya banyak. Ada yang istrinya banyak? Siapa istrinya banyak di sini? Hah? Satu semuanya, Pak. Waduh ya. Kayaknya di sini satu semuanya ya. Hah? Nggak ada kan yang dua? Hah?
Ternyata azwaji, nah itu ya, pasangan ya, berarti istri-istriku gitu. Ya, zauj pasangan ya. Sebetulnya umum, kalau zauj ini umum ya, tidak ada pengkhususan ya. Zauj bisa suami, bisa istri gitu ya. Wa zawjuka, dan pasanganmu, al jannata, kita tambahkan di surga gitu ya. Ulangi, wa qulna, kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah anta, wa zawjuka, pasanganmu, al jannata, di surga ya. Enak Pak, suruh tinggal di surga ya. Wa kula, wa-nya apa? Nah, ada minha, minha apa minha? Darinya. Kira-kira ini ha ini, kita belum bahas yang kulanya dulu ya, yang haknya ini nih. Nah, darinya dari apa? Dari surga. Hanya ini untuk domir jannah ini kan muannas ya, karena ada tak marbutoh nih. Makanya di sini minha ya. Kula ini kata perintah. Kul kalau satu, makanlah. Kalau dua orang, kula, makanlah kalian berdua. Nah, gitu ya. Apa kalau kula? Ya. Kalau di tempat saya kula itu saya. Kula. Ya. Kula tengah arti. Kula, apa kula artinya? Makanlah kalian. Kita sebutkan kalian berdua. Ya, kula, kalian berdua makanlah. Nah, kalau banyak apa? Kulu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrobu wala tusrifu. Kulu, makanlah kalian semuanya. Kalau satu orang perintahnya kul, ya. Ini kata perintah ya. Jadi kalau kata fil amr dalam bahasa Arab itu 3 untuk laki-laki, 3 perempuan. Ya, makanlah kamu, satu orang kita katakan kepada laki-laki kul. Kalau 2 orang tambahkan alif jadi kula. Kalau banyak kulu, ya. Ke perempuan beda lagi Pak. Perempuan apa? Kuli. Ya. 2 orang sama kula. Kalau kepada perempuan banyak kulna. Ya, nih ibu-ibu nih, kulna. Kulna ta'ama, makan nih semua makanannya, gitu ya. Tapi kalau saya katakan ke bapak-bapak, kulu. Ya. Tapi kulu ini tidak mutlak. Kalau kita combine ya, kombinasi ya laki-laki perempuan, ini kategorinya kulu. Ya. Tapi kalau kita khususkan nih untuk bapak-bapak saja kulu ya, kalau untuk ibu-ibu kulna. 1 orang perempuan kuli. Makanya di surat Maryam ada kan? Surat Maryam ada ketika Allah berfirman kepada Maryam, wahai Maryam, fakuli washrobi, makanlah kamu dan minumlah kamu, ya. Fakuli washrobi wa qarri aina, ya, itu di surat Maryam kan ada ya. Jadi kula, kulu, ya. Kula itu 2 orang. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan semuanya. Kita katakan kula, makanlah kamu berdua, gitu ya. Kula, kalian berdua makanlah, nah, gitulah supaya enak ya. Apa kula artinya? Kalian berdua makanlah. Minha, darinya, dari apa? Dari surga tadi. Rogodan, sepuasnya. Apa rogodan? Sepuasnya. Rogodan, ya, bahasa Arabnya apa namanya, sepuasnya rogodan. Haitsu, ya, di mana saja. Apa haitsu? Di mana saja. Syi'tuma, kalian kehendaki. Dari kata apa Pak? Sya'a. Ya, kita katakan insya Allah, jika Allah menghendaki.
jika Allah berkehendak, ya. Berarti syi'tuma dari kata sya'a, ya. Syi'tu satu, syi'tuma dua orang, antuma. Kalian berdua kehendaki. Apa syi'tuma artinya? Kalian berdua kehendaki. Maksudnya kalian berdua inginkan, boleh di mana saja. Ya, makan apa saja, di mana saja, sepuasnya. Silahkan kata Allah, gitu ya. Rogodan apa artinya tadi rogodan, Bu? Pak? Sepuasnya, haitsu di mana saja syi'tuma. Kalian berdua kehendaki, ya. Satu surga, Pak. Boleh berdua tuh makan apa aja di mana saja. Ya, gratis. Ya, gratis. Ulangi, waqulna. Kami berkata, kami berfirman, ya Adam. Wahai Adam, uskun. Tinggallah anta wa zaujuka al jannata di surga. Wakula, kalian berdua makanlah, ya. Kalau kulu, kalian semua makanlah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, satu bilangan itu satu tunggal, dua bilangan tasniyah namanya, ya. Kalau jamak berarti lebih dari dua, ya. Yang namanya banyak atau jamak itu lebih dari dua, ya. Kalian berdua makanlah minha rogodan sepuasnya, haitsu di mana saja syi'tuma kalian berdua kehendaki, ya. Sampai situ dulu, ya, panjangan. Coba kita langsung terjemahkan. Waqulna, dan kami berkata, wahai Adam, kalian berdua kehendaki, ya. Coba ayo sama-sama ibu-ibu, ya. Ya. Ya, Pak. Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga, dan makanlah kalian berdua darinya sepuasnya di mana saja. Kalian berdua hendaki. Yo, Pak, lanjutkan, Pak. Ya, lanjutkan, Pak. dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga, dan kalian berdua makanlah darinya sepuasnya di mana saja Kalian berdua kehendaki, ya. Boleh makan apa saja di mana saja, ya, gratis kata Allah, ya, nggak bayar. Cuma ada larangannya, wala taqoroba, wala apa wala? Janganlah. Jangan atau tidak? Nah, kenapa jangan? Hah? Hurufnya mati. Yang mana yang mati? Takrobanya. Hah? Ah, ya.
Ba-nya mati, ya, ada alifnya panjang makanya ya. Ingat, hidup tidak, mati jangan. Saya. Dan janganlah taqoroba, kalian berdua mendekati. Kalau banyak taqrobu. Makanya ada ayat wala taqrobu az-zina, wala taqrobuz zina. Jangan kalian semua mendekati zina. Nah, ya. Ini kalau dua orang taqroba alif ya. Jangan kalian berdua mendekati hadhihi ini. Apa hadhihi? Asyajarata, pohon. Hadhihi syajarata. Hadhihi syajarata berarti artinya apa? Ini pohon apa pohon ini? Pohon inilah gitu ya. Ya, ini pohon ini ya, kan ya. Jadi balik aja, hadhihi syajarah, pohon ini. Ini bahasa Arabnya hadhihi, kalau mudzakarnya hadza. Hadza qalamun. Nah, ya. Kan enggak ada ta marbutohnya, Pak. Hadza qalamun. Ini pulpen, ya. Kalau ada ta marbutohnya menggunakan hadhihi. Ya. Kata tunjuk dekat hadhihi ya. Hadhihi ini qolan suatun. Qolan suah itu bahasa Arabnya peci. Hadhihi syajarata, pohon ini. Fatakuna, maka takuna kalian berdua adalah. Kana yakunu ya, bisa artinya adalah. Fatakuna apa? Maka kalian berdua adalah, atau kalian termasuk, kalian menjadi, boleh, minadz zalimin, dari orang-orang yang aniaya. Apa zalimin artinya? Orang-orang yang aniaya ya. Dari zalim itu yang menganiaya ya. Menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya itu tidak mesti menganiaya orang ya, menganiaya dirinya sendiri dengan berbuat dosa ya. Hakikatnya ya, balasannya itu nanti kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita nggak pernah sholat, apa Allah rugi? Enggak, yang rugi kita ya, karena kita akan disiksa ya. Maka ya, yang nggak sholat termasuk orang yang zalim kan gitu ya. Ulangi, wala taqraba, kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini ya. Ini pohon. Mau ini pohon apa pohon ini, Bu? Pohon ini. Pak, hadhihi syajarah, ini pohon apa pohon ini? Pohon ini. Ya. Fatakuna, kalian berdua adalah minadz zalimin, orang-orang yang aniaya ya, aniaya dirinya ya. Kita ulangi sama-sama, kita langsung terjemahkan dari wala taqraba. Dan kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian berdua adalah orang-orang yang aniaya. Coba Bu, sama-sama yuk. Aniaya. Lanjutkan, Mbak. Yo, gaskeun. Yo, lanjutkan. Ya, silakan. Dan jangan kalian mendekati pohon ini, maka kalian berdua orang-orang yang aniaya.
aniaya. Bu, dikasih itu Ustaz kira-kira ya. Kenapa? Ya. enggak ya, orang yang menganiaya. Ya, kalau teraniaya objek dong. Sedangkan di sini statusnya subjek. Orang yang teraniaya itu apa? Objek kan? Artinya yang yang teraniaya berarti ada orang yang menganiaya. Kalau ini menganiaya dirinya sendiri ya. Orang yang berbuat dosa hakikatnya adalah orang yang menganiaya dirinya. Ya. Kenapa? Karena keburukan itu ya, siksaan itu akan kembali kepada diri. Ya, itu tadi orang yang nggak pernah sholat ya, Allah kan nggak rugi, yang rugi dia karena dia akan akan disiksa, berarti dia termasuk orang yang menganiaya. Makanya kata Allah ya, kami ini tidak menganiaya seorang hamba ya justru mereka lah yang menganiaya dirinya sendiri dengan berbuat dosa tadi gitu ya. Coba kita ulangi sama-sama dari waqulna ya Adam ya. Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan di surga dan makanlah darinya sepuasnya di mana saja kalian berdua kehendaki, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian berdua adalah orang-orang yang menganiaya. Ya. Betul. Ya. Alhamdulillah ya. Kita bahas mana ayatnya ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di ayat sebelumnya kata Allah, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah ini tahu ya, di antara para malaikat ada satu sosok yang mulai sombong. Mangga Pak. Oh iya, masih pemuda Pak ya. Itu macam pemuda lanjut kolot. Pemuda kolot ya. Ternyata Allah tahu ya, kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Ada satu sosok yang di hatinya itu punya penyakit. Apa penyakitnya? Sombong. Ya. Nah, sosok ini adalah iblis ya. Nah, kemarin sudah ya ketika Allah hendak menciptakan atau menjadikan khalifah ya, ada beberapa kelompok dari malaikat itu yang sedikit protes, ya Allah, kenapa sih engkau hendak menjadikan ya khalifah di bumi, padahal mereka itu dulu hobinya membuat kerusakan, hobi saling membunuh satu sama lain gitu ya. Iblis dulu itu namanya Azazil ya, namanya apa? Azazil. Azazil ini termasuk dari golongan para malaikat ya. Ya. Azazil ini memang dia menjadi pemimpin di langit dunia. Dan dalam tafsir As-Sadi dikatakan bahwa Azazil ya itu menjadi pemimpin di langit ya, malaikat ya, yang mempunyai jabatan ya. Jabatannya yaitu memimpin atau menjadi yang memegang jabatan ya, kepala lah gitu ya, di langit dunia ya, di langit pertama ya.
Sehingga iblis ini, Azazil ini biasa bolak-balik ya, bumi langit ya, kadang turun, kadang ibadahnya di dunia, di bumi, kadang ibadahnya di langit ya. Begitu luar biasanya jabatan tersebut membuat dia sedikit itu tadi sombong ya. Sombong ini kan sedikit dulu, belum banyak kan ya. Ketika Allah ciptakan Adam ya, Adam itu dulu masih berupa rongga ya. Allah ciptakan dari tanah liat ya. Sehingga ketika Allah mengetahui sifat sombong yang ada di dalam hati iblis, Allah ciptakan ya Adam dengan ya tangannya sendiri ya. Kalau jangan, tapi kalau ketika Allah berfirman dengan tanganku sendiri, jangan kita anggap Allah itu sama seperti kita, bukan Pak ya. Kita ini berlepas dari pemahaman Allah itu seperti manusia ya, laisa kamitslihi syai'un ya. Makanya di surat Al-A'raf kan dijelaskan ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu, yang mencegahmu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Memang maknanya seperti itu ya, tapi kita berlepas diri dari pemahaman Allah itu seperti manusia, punya tangan, punya kaki ya. Tentu laisa kamitslihi syai'un. Walaupun ayatnya bunyinya seperti itu ya. Artinya ketika Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati iblis, Azazil ini dulu ya, sehingga Allah ciptakan Nabi Adam langsung, Allah yang ciptakan gitu ya. Ya, dengan kedua tangannya Allah ya, antas juda lima khalaqtu biyadai, supaya iblis ini tahu diri ya. Artinya supaya iblis ini berpikir, ini saking luar biasanya Adam, bahkan Allah sendiri yang turun tangan lah gitu maksudnya ya. Kemudian ketika Allah ciptakan Adam, Allah biarkan ya. Jadi proses penciptaan Adam itu luar biasa ya. Ketika Allah merintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi ya, bumi ini nolak ya, aku ini ya secara garis besar tidak mau ya. Ketika dari bagianku ini diambil, aku ini tidak mau berkurang ya. Dan bumi ini memang ketika nanti bahan manusia itu diciptakan dari tanah ya. Jadi bumi ini tidak mau suatu waktu ya, karena dari bagianku ini diambil ya, dan dari bagianku ini ada makhluk yang bermaksiat. Gitu kan? Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi bumi ini nggak mau bagian dari tubuhnya ternyata nanti suatu waktu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ada makhluk yang diambil dari bumi ya, dari tanah ya. Akhirnya bumi ini tidak mau ya, bagian darinya itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya bumi ini ketika malaikat Jibril mengambil tanah dari bumi, bumi itu nolak, aku berlindung kepada Allah agar engkau tidak mengurangiku ya. Artinya tidak mau bagian dari bumi ini ya dijadikan sesuatu yang justru nanti digunakan untuk maksiat gitu ya. Ya kan manusia akhirnya banyak kemaksiatan Bu, Pak ya. Bumi itu nggak mau sebetulnya asalnya ya, karena bagian darinya itu diambil lalu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Allah perintahkan malaikat Mikail sama, nggak mampu, bumi itu nolak ya. Lalu Allah perintahkan malaikat maut, nah ya, ambil tuh bagian dari bumi ya, dari beberapa tempat. Ketika diambil tanah itu ya, bumi itu berkata sama dengan yang dikatakan kepada Jibril dan Mikail ya. Malaikat maut juga akhirnya ya berkata kepada bumi ya, aku pun tidak mau ketika aku diperintahkan kepada Allah, ketika aku kembali ke langit gitu ya, aku tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi dua-duanya sebetulnya betul ya. Bumi nggak mau kena imbasnya, malaikat ya karena diambil tugas ya melaksanakan apa yang diperintahkan ya. Ketika malaikat Jibril mengambil tanah, malaikat Jibril mikir juga, oh benar juga nih kata bumi kan gitu. Ternyata ketika malaikat maut yang ambil nggak mempan ya. Makanya ya karena dulu perintahnya untuk mengambil tanah di bumi,
maka kelak Allah perintahkan untuk mencabut nyawa yang Allah ciptakan dari bumi itu tadi, gitu ya. Makanya malaikat maut nggak peduli alasannya, mau alasannya lagi ibadah, lagi maksiat, waktunya mati kan, tetap mati. Nggak pernah lagi kasihan, lagi sholat tunggu habis sholat dulu deh, nggak pernah kayak gitu kan. Yang lagi sholat ya tetap dicabut nyawanya, ya. Yang lagi maksiat tuh apalagi tuh semangat tuh. Ya. Yang lagi sholat aja, ya kan orang lagi sholat, lagi ibadah, ya ada yang meninggal. Artinya itulah tugas malaikat maut. Karena dulu ketika bumi itu beralasan tidak mau diambil bagian darinya, malaikat maut nggak peduli, ya saya nggak peduli, gitu kan. Ini sudah perintahnya Allah, ya. Malaikat maut akhirnya diperintahkan untuk menyambut nyawa manusia, ya. Lalu Allah ciptakan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, ya. Allah sempurnakan penciptaannya hari Jumat, ya. Hari Jumat, lalu 40 tahun Allah biarkan tuh Adam. Ya, Allah biarkan di surga itu di 40 tahun. Ya, dulu belum Allah tiupkan roh. Ya. Jadi 40 tahun masih berupa seperti apa namanya? Tembikar tadi, ya, yang sudah saya bahas kan. Dari tanah liat Allah ciptakan, ya, itu masih berongga. Masih cek bahasa Sunda kopong keneh, Pak. Belum, ya, ada daging, belum ada darah. Ya, masih kopong. Ya. Sehingga iblis itu biasa keluar masuk dari mulutnya, keluar dari dubur. Ya, ini makhluk apa ini? Dipukul-pukul bunyi ya. Seperti gentong. Ya, gentong tahu kan? Kosong dalamnya, pukul-pukul bunyi teng 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 teng. Makanya ada ayat khalaqal insana min solsolin kal fakhor, ya. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah seperti tembikar. Fakhor itu artinya tembikar, ya. Karena iblis itu ketika saat itu dia biasa keluar masuk, ya. Lalu Allah tiupkan ruhnya. Allah tiupkan ruhnya, ya, ketika Allah tiupkan ruh ya, apa namanya? Dari kepala, ya. Ketika sudah melihat, ya, lalu Nabi Adam mengatakan langsung bersin, ya. Jadi Nabi Adam ketika Allah tiupkan ruhnya dari kepala, ya itu bersin, ya. Ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, ya. Lalu para malaikat nembalan, cek bahasa Sundanya, ya. Para malaikat jawab apa? Yarhamukallah, gitu ya. Itu makanya kita anjurannya yarhamukallah, lalu kita jawab ya yahdikum atau yahdikallah, gitu ya. Yarhamukumullah, ya, atau yahdikumullah, ya. Kemudian Allah ciptakan apa namanya, sampai ke tangan, sampai ke wajah, apa namanya, sampai ke perut, ya. Ketika sampai ke perut ini, ya, ketika Nabi Adam melihat surga, ya, buah-buahan surga, padahal ruh itu belum sampai kaki, gitu ya, baru sampai setengah badan. Ketika melihat, ya, surga, ya, begitu luar biasa, Nabi Adam coba untuk meraih buah-buahan surga. Melihat buah durian, ya, enak amat nih Pak, durian, ya. Jadi ketika hendak mengambil buah-buahan surga, Nabi Adam, ya, jatuh karena ruhnya belum sampai kaki, gitu ya. Makanya, ya, khalaqal insana min ajal, khuliqal insana min ajal. Manusia itu diciptakan karena, ya, sifatnya itu ajal itu apa? Terburu-buru, ya. Ingin melakukan sesuatu walaupun belum mampu, gitu ya. Mengambil sesuatu walaupun, ya, tidak ada kemampuan. Nah, itu sudah lahiriah kita, ya. Lalu, ya, Allah sempurnakan, ya, proses apa namanya, penciptaan Nabi Adam sampai ke kaki, ya. Lalu ketika sudah sempurna, Allah ajarkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Kemudian ketika Nabi Adam, ya, bisa menyebutkan semua nama-nama yang Allah ajarkan, ya. Jadi untuk menguji, ya, para malaikat, ya, ketika para malaikat itu tidak mampu, ya, lalu Allah perintahkan malaikat untuk semuanya bersujud kepada Adam, ya. Ini menandakan Bapak Ibu, ya, orang mulia itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu,
ya itu lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah. Ya, dalilnya ini. Para malaikat ribuan tahun ibadah kepada Allah. Disuruh menyebutkan nama-nama yang Allah sebutkan, tidak bisa. Ketika Nabi Adam bisa menyebutkan semua nama-nama yang Allah ajarkan, maka Allah perintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Sujud malaikat bukan sujud penyembahan, gitu ya. Sujud mereka sebagai ya bentuk penghormatan kepada Adam, ya. Ini menjelaskan bahwa orang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang ahli. Ya kan, kalau dikatakan Adam ini kan anak kemarin sore, cuma pinter. Ya. Makanya ya orang berilmu yang harus kita hargai walaupun usianya lebih muda. Kan gitu. Kalau di kita kan kadang gengsi ya. Oh, masih bocah kemarin, tahu waktu ingusnya. Masih ingusan tahu nih ya. Tapi lebih pintar dari kita, ya kita hargai, kita hormati sebagai orang yang berilmu. Karena malaikat itu kan ribuan tahun ibadah kepada Allah, tapi suruh sujud kepada Adam, ya kan? Orang berilmu itu lebih mulia dari orang ahli ibadah. Ya, tapi ya lebih sempurna lagi orang berilmu dan orang ahli ibadah. Wah, itu sempurna itu, ya. Nah, iblis ini tadi ya ketika disuruh sujud nggak mau. Karena dia merasa yang lebih senior, ya kan, lebih punya pengalaman. Ya. Adam ini baru kemarin sore, Pak. Baru kemarin diciptakan kok minta disujudi kan gitu, ya. Padahal sujud ini bukan inginnya Adam, tapi perintah Allah. Tapi iblis nggak mau tahu, sehingga iblis itu enggan. Dia nggak mau, karena dia sombong. Iblis ini itu tadi ya. Ilmu dan adab itu saling ya beriringan ya, dan adab ini memang ya posisinya lebih di atas ilmu. Al adabu fauqal ilmi ya, adab itu ada di atas ilmu. Karena kenapa? Karena iblis pun ya dia itu berilmu sebetulnya, karena cuma dia itu sombong ya. Ada yang berilmu. Kira-kira iblis sama kita lebih berilmu mana, Pak? Hah? Kita ini kalau sama Adam jelas kita ini anak cucunya, anak cucu Adam, bukan nenek moyangnya ya. Ya. Beda-beda tipis. Ya. Hanya iblis itu ya takabur itu ya penyakit hati, turunan dari iblis. Jadi kalau ada manusia yang punya sifat takabur ya, nah, itu harus dipertanyakan kira-kira itu keturunan Adam apa turunan iblis. Ya. Ya. Jadi iblis ini ya sifatnya ya takabur itu sifat hati yang paling tinggi ya, penyakit hati yang paling tinggi ya, sombong. Kalau sombong itu nanti ada sifat apa, merendahkan ya, ada ujub, ada riya, ada sum'ah ya. Yang paling tinggi adalah takabur ya. Riya ini ya penyakit hati juga ya, sama ya, bahaya sama ya. Lihat sholat itu ada motifnya ya, rajin ya, sholat zuhur jam 12, jam 10 udah ke masjid. Nah, rajin kan? Ternyata di gigir masjidnya ada rumah janda. Jadi jam 10 udah hadir masjid. Ternyata ada janda. Berarti ke masjidnya sholatnya niat pamer gitu ya. Atau ada ujub. Ujub itu apa ujub? Ujub itu beda sama takabur. Ujub itu bangga diri ya. Kayaknya di sini ya yang paling rajin ini cuma saya nih. Ya. Kayaknya cuma saya nih. Ya. Ya. Itu ujub ya, bangga diri ya. Ada sum'ah ini memperdengarkan kebaikannya kepada orang lain ya, mirip-mirip sama riya lah gitu ya, ingin orang lain ini mendengar kebaikan kita ya, itu sum'ah ya. Nah, ada yang lebih buruk dari itu adalah takabur. Kalau takabur sifatnya kita merendahkan orang lain. Wah ya, bagus mah nggak ada apa-apanya sama saya
ya. Oh, dulu dia apa namanya? Saya bantu. Oh, kalau nggak saya bantu itu sekarang masih susah kan gitu. Ya. Oh, nggak ada apa-apa. Itu sombong udah, ya. Ya, itu sifatnya iblis ya. Karena iblis ini tidak mau sujud, tidak dan dia sombong ya, sehingga ya status iblis ini menjadi terusir dari surga. Allah usir iblis dari surga dan dia termasuk dari orang-orang kafir gitu ya. Nanti iblis karena dia diusir statusnya ya, ukhruj an innaka minas shaghirin ya, keluarlah kamu iblis karena kamu termasuk orang-orang yang hina ya. Karena iblis sebelum terusirnya nanti iblis mohon ya satu syarat ya Allah ya, fabima aghwaytani ya la ughwiyannahum ajma'in ya, karena engkau sudah memvonis aku ini sesat, memvonis aku ini orang yang hina, boleh deh ya saya ajukan satu syarat lagi ya. Satu syaratnya agar ya engkau tangguhkan aku sampai hari kiamat. Jadi iblis ini sebelum diusir memohon kepada Allah untuk ditangguhkan ya sampai hari kiamat. Makanya iblis ini tetap hidup. Kalau jin itu mati ya. Kalau iblis ini kan masuk dari golongan jin ya. Kalau di dalam ayat ini iblis ini termasuk golongan para malaikat, hanya dari bangsa jin. Makanya di surat Al-Kahfi kan ada kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi ya. Iblis itu termasuk dari bangsa jin ya. Tapi iblis ini pun ya disebutkan di ayat ini termasuk dari golongan malaikat, hanya dari bangsa jin. Artinya malaikat ini bisa saja dari bangsa jin dan bisa dari bangsa yang Allah ciptakan dari cahaya atau sinar ya. Kalau malaikat secara zahirnya itu khuliqa min nur, sedangkan jin itu khuliqa min nar. Nur dan nar. Nur itu cahaya, nar itu api ya. Dua-duanya sama-sama bercahaya, bersinar gitu ya. Wa kana minal kafirin wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan? Ustaz, kalau kita dengar dari keterangan atau dari ceramah itu Ya. Nabi Adam itu kan keluarnya itu karena makan buah huldi gitu ya Pak ya. Ya. Dan juga di sini hanya sajarota kita aja, hanya pohon, tidak ada keterangan huldinya gitu. Oh iya. Itu di mana ada keterangan tersebut. Dan juga ini Pak, di sini juga diterangkan bahwa jauh duka, berarti kan pasangannya. Kalau nama Hawa itu ada keterangannya di mana gitu Pak? Iya. Ini padahal nanti tadinya mau diceritakan buat nanti nih. Apa ya? Ya. Banyak sampai kafirin dulu penjelasannya ya. Ya memang tidak ada ya, kalau di sini hanya disebutkan penyebutan buah khuldi itu iblis, dari iblis ya. Yang di surat Al-A'raf kan ada ya. Jadi penyebutan buah khuldi itu ya, itu iblis yang ngomong. Hai Adam, kamu tahu nggak ya? Kenapa Tuhanmu ini melarang kamu ini makan buah pohon ini ya? Lalu iblis mengatakan apa khuldi itu artinya apa sih? Khuldi itu artinya abadi. Syajaratul khuldi artinya pohon keabadian. Gitu. Itu yang kasih nama itu iblis. Ya. Adapun jenisnya pohonnya apa? Wallahu alam memang tidak disebutkan apakah pohon apel, pohon jeruk, pohon duren ya, atau pohon yang lainnya. Karena ya itu penyebutan khuldi itu penyebutan iblis. Adam, kamu tahu nggak kenapa kamu ini nggak boleh makan buah ini? Ya, buah keabadian, pohon keabadian. Karena Tuhanmu ini nggak ingin kamu ini kekal di surga. Iblis itu pintar, itu ya triknya itu gitu. Kamu tahu nggak Tuhanmu ini melarang kamu makan buah ini, pohon ini, karena Tuhanmu itu tidak ingin kamu berdua kekal di surga. Ya, Tuhanmu ini nggak mau kekal, makanya kamu berdua dilarang makan buah ini. Maka iblis itu kan sebaliknya ya. Makanya iblis itu, Dajjal itu sifatnya apa?
Kalau Dajjal menawarkan api, berarti hakikatnya surga. Kalau Dajjal menawarkan air, berarti hakikatnya api. Berarti api itu neraka, ya. Jadi nanti akhir zaman itu kan gitu, ya. Kita ditawarkan api, berarti itu kita ditawarkan surga. Kalau ditawarkan air, berarti ditawarkan. Nah, jadi sebaliknya. Jadi pintar iblis itu, ya. Talbisnya itu pintar, manipulasinya itu hebat, gitu ya. Jadi itu, ya. Adapun Hawa memang Hawa itu artinya dengan ha, ya, bukan dengan ha. Hawa itu ketika ada Hawa itu diciptakan, lalu diambil dari tulang rusuk sebelah kiri, ya. Hitung Mbak, ya. Kira-kira ini istri Pak Agus, ya, apakah termasuk dari rusuk kiri yang hilang? Ya. Kira-kira Ibu Agus apakah betul gitu ya? Adalah bagian dari tulang rusuk Pak Agus yang hilang. Ya, diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, ya. Ketika diciptakan ditanya, kenapa kamu dinamakan Hawa? Karena aku diciptakan dari sesuatu yang hidup, bukan yang hilang, yang hidup. Adam itu kan hidup, ya. Hawa itu diambil dari bagian dari tubuh Adam, ya. Karena maka dinamakan Hawa. Hawa itu berarti diciptakan dari sesuatu yang hidup. Kalau Adam itu diciptakan dari yang paling bawah, min adimil ard. Adimil ard itu apa? Tanah yang paling dasar, ya. Makanya dinamakan Adam. Adam itu berarti yang diciptakan dari tanah yang dasar. Sedangkan Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup, bukan yang hilang, Bu. Hidup. Kan hilang diambil sama ibu, ya. Berarti ibu yang ambil kan? Dari sesuatu yang hidup, bukan yang hilang, ya. Nah, nantilah lebih rincinya insyaallah nanti kita bahas minggu yang akan datang, ya. Yang di ayat, ya, tadi, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Kok tiba-tiba, ya, ada pasangan? Nah, itu nanti dijelaskan, nanti kita bahas minggu yang akan datang insyaallah, ya. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, ya. Allah berikan kita kesehatan, ya. Kita bisa terus ngaji, ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.